billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa ashabi ajma'in. Salawatu wassalamu ala asrafil anbiya. Salawatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali dari kematian sementara insyaallah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Pendengar yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita masih diberi kesempatan hidup, umur, sehingga hari ini kita masih bisa menghirup udara pagi, bisa menikmati sinar mentari pagi. Ini semua karena kehendak Allah yang memberi kita kepanjangan umur. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan doa keselamatan kepada Allah. Selamat sentausa, kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita diberi keberkahan hidup, yakni tambahan pahala amal dan bergugurannya dosa kita insyaallah. Amin. Inilah manusia yang beruntung. Dari saat ke saat, dari detik ke detik, senantiasa menuai pahala, amal pahala, dan dari detik ke detik selalu digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah dengan asbab kita mendapat musibah, derita yang tentu mengecewakan kita, tapi itu kita terima sebagai takdir Allah dengan ikhlas, maka kita akan digugurkan dosa-dosa kita. Itulah baiknya Allah. Kalau kita mendapat nikmat, kita bersyukur, itulah pahala. Kalau kita mendapat musibah, derita, itulah pengguguran dosa. Inilah filsafat agung dari ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga tidak ada kita di sini meratapi nasib, tidak ada, atas putus asa dari rahmat Allah, tidak ada. Yang ada adalah baik, karena Allah itu Al-Baru, Allah Maha Pembaik. Ini Allah Maha Pembaik, sehingga kita
senantiasa harus husnuzon, baik sangka kepada Allah. Tanpa baik sangka kepada Allah, Allah menutup rahmatnya. Karena kita sudah mengawali dengan buruk sangka kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah itu baik, al-baru, al-biru. Allah maha baik. Kebaikan Allah, dia masih memberi makan, minum, memberi oksigen, memberi nyawa orang-orang yang musyrik kafir. Masih Allah beri. Itulah istidraj. Suatu saat nanti di alam kubur, di alam akhirat, dia akan disiksa dengan siksa kubur dan api neraka. Ini pendengar dan rahmati Allah. Allah maha baik, Allah Rahman, pengasih, Allah pengasih. Tapi Allah maha penyayang rahim hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan. Memang mereka beriman kepada satu-satunya Tuhan Allah, tapi mereka masih menyekutukan Allah dengan benda-benda, dengan manusia, dengan hewan, dengan matahari, bulan, bintang, angin, bumi, masih disekutukan. Sehingga tidak murni lagi dengan dewa-dewi, sudah tidak murni lagi keimanan mereka. Dan inilah namanya musyrik, dan al-musyriku la yaghfiru, musyrik tidak diampuni dosanya. Pendengar rahmati Allah, kita harus beriman lurus, tasihul iman, yakni la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah kalimat paling agung, tidak ada menyamai kalimat thayyibah kecuali adalah la ilaha illallah, kunci masuk surga. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada yang kita cintai selain Allah. Karena apa? Qul kullu min indillah, qul katakan kullu min indillah, semua dari sisi Allah, semua dari sisi Allah. Dia bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dari tidak ada bumi jadi ada bumi, dari tidak ada tumbuhan jadi ada tumbuhan, ada kayu pohon dari tidak ada, dengan asbab biji, dengan asbab tunas. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Tidak langsung bim salah bim, tidak. Dari kecil tumbuh jadi besar. Kalau tahu bim salah bim, Allah juga bisa. Tapi itu menyalahi hikmah atau ilmu Allah. Allah Maha Pencipta, tapi Allah ada hikmah, ada ilmu, ada asbab. Kenapa bisa hidup? Karena diberi nafas, ada oksigen. Nah, bisa hidup karena ada makan, minum. Ini benar dan rahmati Allah. Ada asbab itulah namanya hikmah. Hikmah itulah adalah ilmu. Ilmu itu adalah guide to God's, guide to wisdom, guides, petunjuk ke kebajikan. Ini ilmu. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita perlu memuji Allah, kebesaran Allah, dengan ditukarkan malam jadi siang, siang ditukar menjadi malam. Inilah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Akan kunampakkan zatku, ilmuku, di antara ufuk barat, ufuk timur, siang, malam, dari alam inilah menunjukkan daripada
kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, sehingga kita mengamati alam ini, tadabbur alam. Seorang beriman pasti menemukan keagungan Allah di balik itu, yakni la ilaha illallah, Allahu Akbar. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, tapi mereka tidak menemukan kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahul Azim. Tidak ada. Subhanallah, tidak menemukan. Karena apa? Memang belum diberi petunjuk Allah. Mereka masih menuhankan manusia, masih menuhankan uang, jabatan, menuhankan harta, benda. Mereka tidak ikhlas kepada Allah. Mereka selalu meratapi nasib, takdir. Padahal sudah jelas dalam sebuah hadis, derita, kesedihan yang menimpa seorang muslim itu adalah pengukuran dosa bagi mereka. Dikukurkan dosa-dosa mereka. Sehingga kita sangat senang dikukurkan dosa-dosa kita. Kalau sudah gugur dosa, kita masuk surga. Tanpa dihisap lagi, tidak. Kenapa? Dosa kita sudah habis kok dikukurkan. Mau dihisap apa? Kita langsung, Allah perintahkan malaikat Ridwan untuk mengantar kita ke Jannatun Na'im. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya itu filsafat agung, filsafat Al-Quran, hadis, doktrin Allah. Sehingga kita sedih, kita kena batu di jalan tasandung, kita kena duri di jalan, kita dapat celaka di jalan, itu ada pengukuran dosa kita. Sehingga kita tetap baik sangka kepada Allah Al-Baru, Allah Al-Biru, Allah yang maha baik, Allah maha baik. Jangan sekali-kali menistakan zat Allah, karena itu adalah kekafiran, kemusyrikan. Menyematkan zat, sifat-sifat yang tidak sepantasnya untuk Allah, Allah beranak dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita sucikan Allah. Tujuan kita dihidupkan itu adalah mensucikan zat Allah. Kita sucikan, mensucikan zat Allah. Suci betul-betul. Itu tujuannya. Seolah tujuan mensucikan Allah dengan pensucian setinggi-tinggi. La ilaha illallah. Tidak ada tandingan-tandingan dalam Tuhan. Mereka masih mengadakan tandingan Allah dengan manusia, menuhankan manusia, menuhankan dewa-dewi. Tidak masuk surga, tidak, haram. Ini doktrin Allah, filsafat Al-Quran, hadis yang tidak bisa ditawar-tawar. Bagi mereka yang diberi hidayah, kalau diberi hidayah, biar saja. Mereka Allah telah takdirkan masuk neraka, biar saja. Kita cukup berdakwah, menasihati. Masalah diterima tidak, itu urusan mereka dengan Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya disinilah seorang muslim tidak ada kata sedih atau memaki Allah. Dia memaki Allah, Allah maki, tersandung batu, maki Allah, kurang aja, cara kotor, memaki Allah. Dan kita tersandung batu, kita ucapkan subhanallah, Allahu Akbar, astagfirullah. Allah tegur, kita hati-hati. Ini juga Allah syukurkan dosa-dosa kita. Kita telah siksa, menderita, sedih, sandung batu. Ini pendengar yang rahmati Allah. Inilah keimanan yang sempurna, yakni kul man bersama dari sisi Allah. Husnul
husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada itulah iman yang sempurna, sehingga tidak ada derita, tidak ada kejengkelan, tidak ada hasut, hasad, tidak ada, ikhlas, semua ikhlas. Itulah iman yang sempurna, adalah ikhlas. Semua ada takdir Allah, tak ikhlas itu apa sih? Tawakal itu apa? Inilah dari Allah, maka kita harus ikhlas. Kita sedih, derita itu adalah karena pengguguran dosa kita. Ini menjadi insan yang senantiasa positif thinking, baik sangka, tidak ada menyimpan dendam, tidak ada menyimpan hasad, tidak ada. Dia dapat beritahu karena itu bukan karena dia, cuma asbabnya saja, karena dia takut itulah jalan Allah. Jalan Allah melalui dia sehingga kita menderita. Tapi jangan pengguguran dosa bukan. Beragama Islam yang benar ini begini. Tidak ada memaki, tidak ada. Sabar kita, sabar dalam pemimpin kita yang mungkin kita katakan tidak adil, sabar. Tidak perlu kita maki-maki, sabar. Kuatkan amal sholat kita 5 waktu di masjid, Allah akan beri Nasrullah. Itu ada jalan-jalan. Tidak perlu demo, tidak perlu. Habis uang, habis biaya, dapat dana demo dari sponsor. Tugas kita sekarang adalah beri Nasrullah. Sekarang Allah datang dari sholat 5 waktu, kita giatkan gerakan sholat 5 waktu berjamaah. Semua berjamaah di masjid. Sehingga satu bangunan masjid itu besarnya, luasnya, dengan halamannya harus bisa menampung sholat berjamaah warga makomi di satu wilayah itu. Masuk halamannya, jangan terlalu sempit bangun masjid sehingga tidak mampu menampung jamaah sholat semua warga. Ini definisinya bangun masjid itu. Harganya berapa? Kalau cuma 5 cukuplah surau kecil, 40 ya sudah cukup. Ribuan sekali tampung harus bisa sholat bersama, tidak boleh ada shift, dengan oleh Nabi dan sahabatnya, shift awal dan shift kedua, shift pertama, shift kedua, tidak ada. Ini pendengar ini rahmati Allah, sehingga kita harus balik sana. Insyaallah kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.